Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan CRPDM HKBP Miangrek hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 424 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Amsal pasal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah mendengar ikan asin? Ya, salah satu kesukaan orang Batak pada umumnya. Ikan asin mempunyai prinsip. Ikan asin selama hidup berada dalam air asin, tetapi tidak menjadi ikan asin. Ikan bisa menjadi asin karena ikannya sudah mati, dan ia tidak terpengaruh oleh lingkungan negatif di luar dari dirinya selama dia hidup. Akan tetapi banyak orang mengandaikan dunia ini sesuatu yang bisa dinegosiasikan dengan baik, dengan istilah menerobos masuk dan berada dalam lingkungan yang buruk, dan berjuang dengan keras untuk membawa perubahan dalam lingkungan itu. Namun ketahuilah, tidak semua hal bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Tapi satu kepastian, kita bisa menjaga hati dan diri kita. Seorang bapak juga pernah mengajak anaknya ke sebuah tempat yang tinggi. Terus dia mengajak kepada si anak, teriakkan sesuatu kata. Si anak mengatakan, "Untuk apa, Pak?" Si bapak sekali lagi mengatakan, "Cobalah." Si anak langsung bersuara, "Halo." Sejenak sepi, tetapi tidak lama kemudian terdengar suara gema dari tempat itu dengan berkata, "Halo, halo, halo." Demikian pula dengan setiap kata yang diteriakkan, setelah itu akan kembali dengan kata yang sama.
Seorang ayah mengajarkan kepada anak tentang hikmat hidup kita. Apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai. Firman Tuhan hari ini mencatat sebuah kejadian yang membuktikan bahwa tabur tuai adalah satu hal yang lumrah, di mana seorang yang bernama Mordekai, pejabat tinggi negara, memiliki seorang yang dekat dengan pengurus kerajaan saat itu yang bernama Haman. Ia mendirikan tiang untuk menggantungkan Mordekai, lalu menyarankan kepada raja supaya mengadakan upacara penghormatan bagi orang yang telah berjasa kepada raja. Sangka Haman dirinya lah yang akan dianugerahi kehormatan. Namun terjadi justru sebaliknya. Raja memberikan kehormatan kepada Mordekai, sedangkan tiang yang Haman dirikan akhirnya justru digunakan untuk menggantung dirinya. Sebuah keadilan dapat dibuktikan dengan mengandalkan Tuhan. Menabur dan menuai adalah dua hal yang saling terikat. Tidak saja dalam dunia pertanian atau keseharian kita, tapi lebih dari situ, ini berbicara tentang iman. Bahwa apa yang kita tabur saat itu juga dan di waktunya akan menabur yang sama dan menuai yang sama. Saudaraku yang terkasih, yang mengenang kasih Tuhan, mungkin salah satu perubahan kita ketika berbicara tentang timbal balik dari apa yang kita lakukan adalah tempat bergaul. Kita tidak bisa memilih tempat untuk bergaul. Paling tidak, tempat tidak jadikan alasan, walaupun itu sangat berpengaruh besar terhadap orang-orang dalamnya. Seseorang yang pemarah, karena memang sering melihat orang yang marah. Orang yang tertawa, karena lingkungannya banyak tertawa. Orang yang semangat kerja, karena lingkungannya punya semangat kerja. Namun ketika seorang berada dalam lingkungan yang setengah bekerja, setengah tidak bekerja, sebenarnya yang mempengaruhi besar terhadap kinerja seseorang adalah hati. Karena itu saya mengajakmu, Amangina, jaga hatimu dan tujuan dan pengharapanmu. Jangan lari dari kehidupan, namun berjuanglah. Namun jika tidak mampu untuk bertahan, libatkan Tuhan. Karena kesempatan diberikan Tuhan berada di situasi di mana kita tetap berdoa, tetap berbuat baik dan bekerja. Jika memang kita sudah berusaha sedemikian rupa, keadaan belum berubah, berarti kita yang harus belajar untuk memahami bahwa Tuhan mempunyai rencana. Pada akhirnya dalam situasi pergaulan, saya ingin mengajakmu, bijaklah seberapa mampu kita bekerja dan berusaha. Jangan menuntut orang lain untuk berubah. Karena karakter yang paling susah adalah kalau berbicara tentang karakter yang sudah dibiasakan. Alangkah lebih baiknya kita berusaha untuk menjaga hati dan memahami orang lain. Ini bukan berbicara tentang orang lain, tapi ini berbicara tentang kita sendiri. Saya ingin mengajakmu, dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan diperhadapkan dengan selera atau tidak selera, Tuhan menginginkanmu untuk berbuah. Tuhan menginginkan kita untuk menghasilkan sesuatu yang dapat kita raih pada waktunya.
Mari motivasi kaum muda dan arahkan mereka bahwa mereka berharga dengan talenta yang mereka miliki. Ajarkan mereka banyak hal dan mereka akan memilih bagaimana harus berjuang melakukan yang baik yang diinginkan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menjaga hati dan menjaga semangat kesatuan gereja. Mari bergabung di tanggal 13 Agustus dengan sebuah syukur dan semangat. Kita bersama bisa molodang hita ICB dan katakanlah naulodo Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan alasan kita bersatu di dalam gerejanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih hari-hari yang Tuhan berikan. Ajarkan kami Tuhan untuk menabur yang baik. Ajarkan kami untuk terus melibatkan Tuhan dan kami datang dengan seruan kepasrahan. Ajarkan kami Tuhan kerenhatian, supaya apa yang kami perjuangkan dalam kerenhatian kami akan menuai, di mana kami ditinggikan oleh Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.